Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, bertemu kembali dengan Pak Teguh tentunya di pembelajaran tema yang ke-6. Dan kita akan membahas mengenai panas dan perpindahannya. Nah, tapi di sini kita bertemu di situasi yang berbeda, yaitu di pembelajaran online. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai suhu dan kalor. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, baru saja tadi kita sudah berdoa bersama. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pemetaan materi yang ada di tema 6. Adapun pemetaan materi yang akan teman-teman pelajari di tema 6 yang sekarang, di antaranya adalah yang pertama, nanti kita akan mempelajari di subtema yang pertama mengenai suhu dan kalor. Selanjutnya, di subtema yang kedua, nanti kita akan sama-sama mempelajari mengenai perpindahan kalor di sekitar kita. Sedangkan yang ketiga, nanti kita akan belajar mengenai pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, di subtema terakhir, kita akan berliterasi. Sudah siap teman-teman? Mantap. Adapun kompetensi dasar yang akan teman-teman pelajari untuk hari ini diantaranya yaitu kompetensi dasar IPA 3.6 mengenai menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.6 mengenai melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Yang kedua, yaitu kompetensi dasar bahasa Indonesia KD 3.3 mengenai meringkas teks penjelasan atau teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Dan juga kita akan mempelajari kompetensi dasar 4.3 mengenai menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. Adapun tujuan pembelajaran yang hari ini yang akan dicapai oleh teman-teman kelas 5A yaitu yang pertama, dengan menulis kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, teman-teman mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat.
Yang kedua, yaitu dengan membuat kesimpulan bacaan, teman-teman mampu menyajikan ringkasan secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, teman-teman mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Dan yang keempat, terakhir, dengan membuat laporan percobaan, teman-teman mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan terkait suhu dan kalor. Sudah siap teman-teman? Baiklah kalau begitu. Yang pertama, apakah menurut teman-teman panas bisa berpindah? Ayo. Oke, ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa. Oke, nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana caranya panas bisa berpindah? Ada yang bisa menjawab? Selanjutnya adalah, apakah teman-teman pernah memegang gagang panci di atas kompor yang menyala? Bagus, berarti ada yang pernah, ada yang belum pernah sama sekali. Nah, berikutnya, pertanyaan yang keempat adalah, apakah teman-teman merasa panas ketika memegang gagang panci atau benda tertentu yang sudah dipanaskan? Oke, baiklah. Dari pertanyaan ini, kita akan mencari tahu secara bersama-sama mengenai suhu dan kalor. Untuk selanjutnya, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ya. Yang pertama, kira-kira gambar apa? Ayo. Pintar, luar biasa. Gambar orang sedang menjemur pakaian. Berikutnya, perhatikan dengan seksama. Gambar yang kedua. Gambar apa teman-teman? Betul, gambar orang sedang merasakan hangatnya sinar matahari. Nah, selanjutnya, yang ketiga, coba perhatikan kembali dengan seksama. Gambar apa teman-teman? Luar biasa. Gambar, betul, air sedang dimasak. Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya, mengapa baju yang basah apabila dijemur di bawah sinar matahari bisa kering? Ya, betul, karena sinar matahari dapat membuat baju menjadi kering. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi pada air di dalam panci kira-kira teman-teman? Betul, air di dalam panci menjadi mendidih ketika terkena sumber panas. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira sumber panas apa saja yang ada di lingkungan teman-teman? Nah, kira-kira dari ketiga gambar ini sering teman-teman temui tidak? Sering tentunya. Nah, agar lebih mengetahui mengenai sumber energi panas yang ada di lingkungan sekitar kita, mari kita buka teks bacaan yang ada pada buku paket halaman 2. Nah, berikut teks bacaannya. Nah, ini adalah paragraf yang pertama. Bapak contohkan cara bacanya. Sudah siap? Oke. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas.
Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Selanjutnya, silakan teman-teman baca. Ayo. Bagus. Sip, luar biasa. Nah, barusan kita sudah membaca teks eksplanasi. Masih ingat? Di awal, Bapak sudah menjelaskan mengenai apa itu teks eksplanasi. Ada yang masih ingat? Nah, betul. Ketika Bapak menjelaskan kompetensi dasar, di sana sudah sedikit dijelaskan bahwa teks eksplanasi adalah teks tentang menjelaskan suatu peristiwa. Nah, di sini baru saja kita membaca teks eksplanasi mengenai sumber energi panas. Nah, kira-kira dari bacaan tersebut sumber energi panasnya apa saja, teman-teman? Betul, matahari. Selain itu ada lagi? Betul, api juga pintar. Nah, ada beberapa manfaat yang kita dapat dari sumber energi panas yang terdapat dalam bacaan teks eksplanasi yang baru saja kita baca. Di antaranya, ada yang bisa menyebutkan? Luar biasa, matahari itu bisa sebagai sumber energi untuk tumbuhan dalam membuat makanan atau biasa disebut dengan fotosintesis. Nah, selanjutnya, panas matahari juga ternyata dapat digunakan oleh manusia atau dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam kegiatan. Ada yang bisa menyebutkan? Betul, untuk proses mengeringkan garam. Apalagi? Mengeringkan ikan asin, betul. Bahkan, ya betul, mengeringkan pakaian yang basah. Nah, agar teman-teman lebih memahami kembali mengenai teks eksplanasi yang baru saja teman-teman baca, yuk silahkan persiapkan buku tulisnya dan pensil untuk mengerjakan tugas yang ada di halaman 3. Ya, teman-teman baca baik-baik. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Nah, selanjutnya nomor 2 dan sampai selesai. Selanjutnya nomor 3. Jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Untuk tugas yang ini nanti teman-teman dapat bisa selesaikan setelah menyimak materi dari Pak Teguh ya. Nah, selanjutnya coba teman-teman baca kembali teks eksplanasi yang ada di halaman 2 buku paket secara teliti. Pergunakan pensilnya untuk menandai kalimat penting atau beberapa kata kunci. Masih ingat kan teman-teman? Pelajaran di semester pertama. Sudah siap? Oke, silahkan ambil pensilnya, baca ulang kembali teks eksplanasi di halaman 2 buku paket, dan beri garis bawah kata atau kalimat penting. Sudah siap? Luar biasa. Nah, nanti jika teman-teman sudah menemukan kalimat penting atau kata penting ataupun kata kunci pada bacaan, nah, teman-teman dapat langsung mengerjakan tugas yang ada di halaman berikutnya. Nah, halaman berapa? Betul, halaman 4.
Nah, di sana teman-teman akan disuguhkan pertanyaan mengenai apa judul bacaan teks di atas. Nah, bacaan yang maksud adalah bacaan yang ada di halaman kedua. Selanjutnya, nanti teman-teman akan disuguhkan dengan pertanyaan untuk menuliskan kata kunci pada setiap paragrafnya. Nah, teman-teman cek dulu pada teks bacaan eksplanasi halaman 2 ada berapa paragraf. Nah, nanti tinggal tentukan ya, yang kata-kata yang penting atau kata-kata kunci yang sudah teman-teman tandai. Ini contoh nomor 1 nih. Paragraf 1 di sini sudah Bapak contohkan kalimat pentingnya atau kata kuncinya diantaranya adalah panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Nah, untuk paragraf berikutnya, teman-teman cari tahu sendiri ya. Oke? Sip, luar biasa. Untuk lebih lanjut, kita akan cari tahu bagaimana orang-orang zaman dulu dapat menghasilkan api sebagai sumber panas. Nah, kita akan coba simak dari dialog yang ada pada buku paket halaman 5 ya teman-teman. Nah, di sini ada 2 orang siswa atau 2 tokoh yang sedang berdialog, yaitu Udin dan Siti. Nah, ini dialog Siti. Kata Siti, "Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya," kata Siti. Lalu Udin menjawab begini, "Saya juga pernah melihatnya, Siti. Tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita." Lantas dijawab lagi oleh Siti, teman-teman. "Betul, Udin. Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan sehari-hari." Nah, dari dialog ini, kira-kira Udin dan Siti membicarakan apa sih teman-teman? Ya, betul. Udin dan Siti membicarakan mengenai sumber api atau bagaimana orang zaman dulu memperoleh sumber api. Yang kedua, kita juga dapat mengetahui bahwa Udin dan Siti sama-sama memperoleh pengetahuan baru dari membaca. Nah, ini penting nih teman-teman. Jadi, bukan hanya dari buku yang paket kita pelajari, tapi dari majalah, dari koran, kita juga dapat menemukan informasi penting atau pengetahuan baik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti suhu dan kalor ataupun kegiatan yang lainnya. Sekarang, coba teman-teman perhatikan kembali dan ingat-ingat kembali aktivitas di rumah pada hari ini. Baik yang dilakukan oleh ayah, ibu, maupun teman-teman, atau aktivitas lain yang teman-teman lihat, baik yang kegiatan di dapur, kegiatan di ruang tengah, ataupun kegiatan dimanapun. Amati kegiatan hari ini. Kira-kira sumber energi panas apa saja yang sudah anggota keluarga teman-teman pergunakan? Sudah siap teman-teman? Oke, selanjutnya nanti teman-teman silakan dibuka buku paketnya di halaman 6. Buku paket, nah, bagi yang sudah punya LKS juga masih di halaman yang sama, halaman 6. Nah, nanti di sana terdapat tabel. Contoh,
teman-teman tuliskan aktivitasnya di rumah nih. Misal teman-teman hari ini melihat ibu memasak nasi atau menanak nasi. Nah, menanak nasi itu ada dua kemungkinan. Jika dilakukan oleh orang zaman sekarang, itu menggunakan alat elektrik yang disebut dengan rice cooker. Atau mungkin ada sebagian teman-teman yang masih menggunakan panci dan kompor. Nah, selanjutnya nanti silakan tuliskan sesuai dengan kolom tabelnya masing-masing. Nah, di kolom ketiga teman-teman tuliskan kalau menggunakan panci dan kompor berarti sumber energi panasnya adalah api dari kompor. Sedangkan kalau menggunakan rice cooker, teman-teman berarti menggunakan sumber energi panasnya pada kolom yang digunakan adalah listrik. Sudah siap teman-teman? Sip, luar biasa. Nah, tapi jangan dikerjakan dulu ya. Tunggu sampai materinya berakhir. Sip, luar biasa. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Tolong dipersiapkan barang-barangnya ya teman-teman. Apa saja barang-barangnya? Yuk, mari kita simak. Oke, langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama, siapkan 3 wadah. Boleh piring, boleh gelas. Yang kedua, silakan teman-teman siapkan es batu sebanyak 6 buah es batu. Nah, nanti letakkan 2 buah es batu di tempat yang pertama. Jadi masing-masing tempat atau wadah itu 2 buah es batu. Selanjutnya, nanti wadah yang pertama teman-teman simpan di luar rumah. Oke, atau di teras boleh. Yang kedua, wadah yang kedua nanti teman-teman simpan atau letakkan di dalam ruangan. Boleh di atas meja. Ya. Sedangkan wadah yang ketiga, teman-teman cari tempat yang agak sedikit tertutup. Nah, diletakkan misalnya di lemari, di etalase, atau di rak piring boleh, atau dimanapun. Yang penting agak sedikit tertutup atau terlindung dari sinar matahari. Yang langkah kelima, nanti teman-teman amati ketiga wadah yang sudah berisi es tersebut. Ya, dicatat tuh. Kira-kira wadah yang disimpan di luar butuh waktu berapa lama untuk mencair. Wadah yang kedua butuh berapa lama? Nah, wadah yang ketiga butuh berapa lama? Nah, teman-teman catat. Oke, teman-teman? Siap? Luar biasa. Teman-teman jangan lupa mengerjakan soalnya. Ya, yang ada di buku paket setelah melakukan percobaan. Nah, dijawab satu-satu. Pertanyaan pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Yang kedua, nah, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Nah, teman-teman jawab tuh. Dari pengamatan ketiga wadah yang sudah berisi es tadi. Yang ketiga, kira-kira kenapa misalnya di tempat pertama lebih cepat, tempat kedua lebih lama? Misalnya seperti itu. Dijelaskan. Oke teman-teman? Sip, alhamdulillah. Selamat mencoba. Selanjutnya, Bapak ingatkan kembali untuk tugas hari ini ya. Yang pertama adalah tugas mengerjakan soal buku paket halaman 3. Yang kedua, tugas mengerjakan soal buku paket halaman 4. Yang ketiga, teman-teman boleh mengerjakan soal yang di buku paket. Nah, bagi yang sudah punya LKS, boleh mengerjakan di LKS, halamannya sama-sama halaman 6. Dan yang terakhir, teman-teman kerjakan soal yang ada di buku paket halaman 8 mengenai percobaan yang tadi. Oke teman-teman? Alhamdulillah. Sip, luar biasa. Nah, demikian pembelajaran untuk hari ini. Sebelum Bapak tutup dan Bapak akhiri pembelajaran, mari kita simpulkan terlebih dahulu hal-hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai
teks eksplanasi atau teks penjelasan yang digunakan untuk menjelaskan proses atau suatu peristiwa. Yang kedua, kita sudah belajar membuat kesimpulan atau ringkasan dari teks kata kunci atau kalimat penting. Yang ketiga, kita sudah belajar mengenai sumber energi panas yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu tadi sudah disebutkan ada matahari dan api. Yang terakhir yaitu kita sudah belajar membuat laporan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Oke, terima kasih teman-teman sudah belajar dengan Bapak hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat dan dilakukan hal-hal yang sudah pernah Bapak sampaikan. Ada yang masih ingat? Oke, Bapak ulangi lagi ya, atau Bapak ingatkan kembali. Ingat-ingat selalu untuk menjaga iman. Apa itu menjaga iman? Senantiasa melakukan sholat 5 waktu, ya, mengaji, ya, yang berkaitan dengan penambahan ini. Yang kedua, yaitu berkaitan dengan imun, teman-teman ya. Jadi tolong, selalu dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan imun, yaitu olahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan aman. Apa itu? Jangan lupa mencuci tangan setiap kali selesai beraktivitas. Menggunakan masker jika keluar rumah, meskipun sekarang status PPKM sudah dicabut oleh pemerintah. Tetap kita harus waspada. Oke teman-teman, terima kasih untuk perhatian teman-teman hari ini dan belajar daring hari ini. Sampai bertemu di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.